Nggak tahu gubernur siapa kau sekarang ini. Siapa lagi gubernur? Siapa lagi gubernur sekarang? Nah, kita berdoa jangan sampai dia kuliah lagi di pesantren. Ini manfaat daripada maulud. Nah, biar aja kau kafir menghina Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya. Justru di Amerika, Eropa, Asia, Afrika berbondong-bondong orang memeluk agama. Saya mau klarifikasi, ternyata saya tahu perkembangan Islam 2017 1,8 miliar. Ternyata tidak. Dalam sensus penduduk dunia, ternyata umat Islam sudah 2 miliar lebih. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Nggak tahu gubernur siapa kau sekarang ini. Siapa lagi gubernur? Siapa lagi gubernur sekarang? Nah, kita berdoa jangan sampai dia kuliah lagi di pesantren. Ini manfaat daripada maulud. Nah, biar aja kau kafir menghina Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya. Justru di Amerika, Eropa, Asia, Afrika berbondong-bondong orang memeluk agama. Saya mau klarifikasi, ternyata saya tahu perkembangan Islam 2017 1,8 miliar. Ternyata tidak. Dalam sensus penduduk dunia, ternyata umat Islam sudah 2 miliar lebih. Allahu Akbar. Yang marah ini kan 2 miliar lebih yang marah ini. Nabi dihina. Nabi dihina 2 miliar lebih yang marah. Saya nggak tahu lah kalau yang menghina itu di Indonesia. Allahu Akbar, mungkin sudah mampus. Macron ini presiden yang bodoh, presiden yang terdoktrin oleh agamanya. Mana ada orang-orang Islam menghina agama orang lain? Nggak ada. Saya mengatakan Kristen itu masuk neraka, bukan maunya saya. Memang kitabnya sendiri yang menjerumuskannya ke neraka. Allahu Akbar. Kitabnya sendiri. Bagaimana mungkin ibu bapak, Nabi Isa yang mengatakan akan Nabi Muhammad akan datang sebagai Rasul, lalu Nabi Isa divisualisasikan menjadi Tuhan Kristen. Nggak masuk akal. Nabi Isa ini Nabi yang dilahirkan tanpa hubungan biologis. Bu, beda dengan ente. Maryam melahirkan Isa tanpa persetubuhan dengan laki. Antum melahirkan anak, boleh begitu kira-kira? Boleh begitu? Tidak bisa, ente mesti dipompa dulu. Ada hubungan dengan suami, bergaul dengan suami, baru lahir. Isa tidak. Maryam pun kaget, perutnya sudah besar. Allahu Akbar. Karena malu di masyarakat, lari menghindar Maryam, pergi berteduh di bawah pelepah-pelepah kurma. Kristen rubah nih berita acara. Kristen katakan Nabi Isa dilahirkan di kandang binatang. Innalillahi. Mana ada orang Yahudi bikin kandang pelihara kambing, beri-beri dan domba. Yahudi punya kambing, domba dan beri-beri, lembu, onta dan lain sebagainya. Mereka lepas di pada pasir pegunungan-pegunungan berbatu. Tidak ada bangun-bangun kandang. Kandang dari mana ini? Datanglah malaikat Jibril. Pulang saja Maryam, karena waktunya sudah tiba. Anda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Isa, berita Injil yang paling berkesan di dalam dua kitab Talmud dan Al-Quran adalah tentang kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu bapak buka di rumah Quran surat 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nah, bagaimana mungkin Isa ada di Kristen? Coba, siapa yang ajar dari dulu itu? Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-24 di dalam agama Islam. Di Kristen sana itu bukan Isa, Yesus Kristus. Yesus Kristus diambil dari ketuhanan Romawi kuno, dewa Zeus, di bawahnya dewa anak.
dewa matahari, dilahirkan tanggal 25 Desember sebagai sesembahan agama Romawi kuno. Makanya Isa digambarkan sebagai terang dunia, lambangnya matahari, bukan Yesus. Inilah Al-Quran menetapkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan orang Kristen mentuhankan Yesus Kristus, tapi tidak menghubungkannya dengan Nabi Isa. Datang dua golongan, satu murtad, satu mu'alaf, berdebat. Dua-dua tidak mengerti Islam, dua-dua juga tidak mengerti Kristen. Berdebat. Satu menyebut Isa adalah Tuhan, yang satu juga di sana yang mu'alaf mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Ini dua-dua goblok. Saya kalau mau berdebat dengan orang Kristen, pernyataan saya yang pertama, saya tidak akan mengakui Tuhanmu adalah Yesus. Alasannya apa Pak Yahya? Saya sudah 14 tahun beragama Islam, berkeliling Indonesia, memberitakan kabar tentang Maulud Nabi, masuk ke Mekah, Masjidil Haram, masuk ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, masuk ke Masjid Nabawiyah. Adakah saya melihat gambar foto Nabi Muhammad sementara dipeluk masih bayi oleh Khalimatus Sa'diyah yang menyusui, seperti gambar Yesus yang dipeluk? Innalillahi, hanya orang miring yang mempercaya itu. Jadi kalau orang Kristen bilang saya masuk Islam, gila. Bukan gila, baru sembuh dari gila. Coba lihat saja, ini acara apa sekarang? Saya mau tanya ibu bapak, acara apa ini? Acara apa? Ada enggak foto Nabi Muhammad ditaruh di apa itu, Videotron? Ada enggak? Yang ada di situ cuma nama mantan kafir Yahya Waloni. Siapa lagi tulis dengan rombongan ini? Saya enggak pernah pakai rombongan ya. Saya sana kemar cuma bertiga, Ambok, bini sama anak kecil Ibnu Syawal. Nggak ada pakai rombongan. Nanti kalau saya berombongan nanti ada yang curiga, ini berarti NU, ini berarti Muhammadiyah. Enggak, saya nggak ada dalam organisasi Islam manapun. Saya Islam. Makanya istri saya bilang sama istri saya kalau mati mak, nggak usah undang organisasi Islam, kubur aja di samping kandang kambing, supaya tidak ada orang melayat. Kalau melayat nanti bau kotoran kambing, dia nggak tahan. Tulis apa Pak di nisan? Tulis aja di situ Al-Muhtadin, supaya orang nggak tahu di mana kuburan saya. Karena begitulah dalam konsep Maulud Nabi. Yang kita pikirkan bukan hidup, yang kita pikirkan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kematian atas izin Allah. Konsekuensi daripada hidup ini kan mati. Jangan antum hidup kalau takut mati. Memperingati Maulud, meneladani sikap dan akhlak Rasulullah supaya sebagai bekal kita nanti untuk mati. Orang Islam mati tidak ada bawa apa-apa. Pejabat-pejabat negara kuburannya dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Paling rendah harga kuburnya itu 200 miliar. Paling rendah 200 juta. Ada yang sampai 10 miliar, bukan 200 miliar. Ada yang sampai 10 M. Ada yang paling murah 200 juta. Kita ini mulai dari saya sampai bapak tak mampu kuburkan di situ. Duta-duta besar, bahkan seorang yang pernah menjadi duta besar beberapa negara, saya hadir waktu beliau dikuburkan hanya dengan kain kafan dibungkus. Berangkat ke rahmatullah. Yang dia bawa cuma iman dan amal soleh. Ini yang munafik-munafik tidak pikirkan, bahwa kita besok semua akan mati. Dikafir dulu waktu saya pendeta, saya kuburkan orang Kristen, bahkan oma saya di kampung. Begitu mau meninggal dunia, dikuburkan, dikasih pakai kebaya, dipakai make up, lipstick, garis kening dari sini sampai Pakistan Selatan. Bu ya, semua barang emasnya oma saya ditaruh di atas kepala. Bahkan ada pengusaha besar yang mati beragama Kristen, berliannya, black diamondnya, semua barang kesukaannya ditaruh. Pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu, berangkat ke neraka. Baru saya tahu, semua dibawa ini untuk apa? Begitu datang Munkar Nakir tinggal sogok.
Ini kir 1 M, ini black diamond, coba lihat batunya, mahal ini. Jangan di neraka saya, kalau boleh di surga. Oh jangan ceramah begini katanya. Tidak ada itu, tapi orang Islam biar yang di luar-luar sana itu, yang gulung-gulung ke meja, baju Jokowi lagi, baju kampanye. Kota-kota ketahuan, kota-kota merah. Orang baju begitu itu, jangan kita pandang enteng. Lalu antum siang malam di masjid menganggap dia masuk neraka. Tidak, bajingan di terminal pun, asal ada iman sebesar biji sesawi, dia tetap setia kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul diganggu, Rasul dihina, dia memberontak, dia marah, berarti dia masih punya iman, masih masuk surga. Biar gak sholat-sholat yang hadir ini, Allahu Akbar, tetap masuk surga. Pemalas sholat langsung berpikir, ini baru namanya Ustaz. Rancak mana itu ya? Ini namanya Buya. Ini yang mau cacat. Biar tak sholat tetap masuk surga. Ya memang masuk. Siapa bilang gak masuk surga? Antum bukan malaikat. Orang Islam ada 100 tingkat surga yang disiapkan oleh Allah. Dan setiap tingkatan surga itu untuk mencapainya perjalanan 700 tahun lamanya. Saya dan keluarga begitu masuk Islam, tahu tentang risalah ini, saya katakan kepada bini dan anak saya, kita gak usah lantai 100. Biar lantai, biar di halaman saja, di pekarangan, tukang kebun di surga, yang penting surganya, kebunnya surga. Daripada ambisi masuk surga yang didakwakan bidah kafir. Masjid Ar-Rahim dia tidak bantu, semen 1 sak pun dia tidak pikul. Datang ke sini mengacau-ngacaukan umat. Saya pernah mau ceramah di Depok, di Jawa Barat, saya tinggal di Cibubur. Begitu saya parkir mobil, ada salah satu seorang pengamanan polisi di situ. Dia datang kepada saya, Ustaz, kalau boleh parkir di sebelah, ada keributan sedikit. Keributan apa Pak? Tadi waktu sholat Isya, imam yang sholat, ada juga yang sholat di belakang. Ini 2 kelompok ini. Satu kelompok yang suka membidah-bidahkan ini, satu memang pengurus masjid yang memang sudah beranak pinak di situ. Wakaf tanahnya itu adalah wakaf orang tua dan nenek-neneknya. Artinya mereka berkorban untuk membangun masjid. Datanglah kelompok-kelompok kecil yang ingin surga 100 tingkat ini. Iya, ya. Satu sudah takbir, datang kelompok baru ini di belakang juga takbir, sama-sama baca Al-Fatihah. Terjadi keributan, anak-anak remaja datang tendang yang si imam, jadi pertengkaran. Begitu saya mau datang ceramah, nggak jadi, saya pulang. Di mana Ustaz? Sudah ditolong. Kenapa? Kalian sama-sama muslim berkelahi. Karena apa? Ada kelompok-kelompok yang tidak kita sadari suka memecah belah sesama muslim. Saya dari awal masuk Islam tidak pernah kalau diundang sholat subuh, ceramah subuh, disuruh jadi imam, jangan pernah harap saya mau. Kenapa? Karena saya sadar saya dari kafir yang masuk Islam. Kalau saya jadi imam sholat subuh, apabila saya membaca kunut, maka yang tidak kunut akan tersinggung. Apabila saya tidak kunut, pelaksana yang suka mengamalkan kunut pasti akan marah. Saya tahu diri. Nah, kepada ibu bapak begitu juga. Masuk di salah satu masjid punya adab. Siapa pengurusnya? Antum tidak berkorban, beli kipas angin pun tidak. Datang mengacau-ngacaukan masjid. Karena hanya 2 golongan yang suka umat Islam ini pecah, setan dan kafir. Jadi kalau sudah ada konsep memecah-mecah belah sesama muslim, berarti itu konsep setan dan kafir. Ini supaya berhenti. Antum kalau mau bikin organisasi baru, jangan seperti Kristen. Pendeta Pantekosta mengatakan kepada Protestan yang tidak baptis Islam masuk neraka. Padahal dua-dua memang ahli neraka ini, baku neraka. Padahal memang sama-sama ke sana, tinggal dilihat siapa yang lebih panas. Nah, ini kondisi seperti ini terjadi juga dalam Islam rupa-rupanya. Dan orang-orang seperti ini, apabila Islam diganggu, tidak mau dia turut serta dalam perjuangan. Saya sudah tahu orang-orang itu. Jago-jago mereka mempengaruhi.
hebat-hebat. Tapi begitu Islam diganggu, lari paling belakang. Antum tidak dicari berilmu sekarang ini, ibu bapak saudaraku. Yang dicari dalam Islam ini adalah kualitas. Bagaimana kita membela agama ini tanpa ada yang perintah. Kesadaran diri sendiri. Dan jangan cuma di Pekanbaru, keliling Indonesia, itu baru laki-laki. Berkoar-koar di daerah sama-sama Muslim, mayoritas Muslim. Yang ada kita dengan kita diadu. Kalau merasa berani, merasa sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, belajar Islam baik-baik, keluar, tegakkan Islam di luar. Itu. Jadi saya nggak bisa dikasih tunjuk body dan gaya sama saya. Saya nggak perlu orang berani, karena saya insya Allah berani. Saya nggak perlu orang pintar, insya Allah saya juga pintar. Dalam berdakwah tidak perlu rombongan, dalam berdakwah tidak perlu personil, dalam berdakwah dibutuhkan kesetiaan, keikhlasan, profesionalitas. Itu. Kalau berdakwah sudah 50 orang yang datang dengan rombongan begini, mana mampu masjid begini, kasihan. Naik pesawat, berapa harga pesawat? Belum lagi tes swab test, sekali cucuk, sekali tusuk, injeksi 250.000. Apa semua itu? Bisnis. Sudahlah, begitu-gitu bisnis. Kalau penyakit mau datang, biar ente pakai karung goni, tinggal mata begini. Ya. Pengecut, penakut, biar karung goni kau tutup. Kalau penyakit mau datang, lewat antum. Apa sih tanda-tandanya virus itu? Sampai hari ini belum pernah ditayangkan di televisi. Nama saya Ahmad. Saya menderita, saya diserang virus tanggal sekian. Gejala pertama saya pusing, gejala kedua saya muntah, gejala ketiga saya mencret, gejala keempat saya nafas sesak, dada terasa sakit. Nggak pernah ada. Saya kalau sudah ada yang begitu, tanpa disuruh, insya Allah saya pakai masker, lapis karung goni dari kepala. Ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada virus. Ada virus, saya beriman kepada virus. Jangan ada corona, nggak ada corona, penyakit itu ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang maksiat, itu akan dihinggapi oleh penyakit. Uang haram hasil nyolong, uang haram hasil pemberian kafir, suruh jaga gereja, bukan jaga masjid. Uang haram menghina-hina saudara Muslim, membela-bela kafir. Nah itu. Sekarang kau lolos, sekarang kau jadi pejabat. Yang muda-muda tandai ke orang-orang munafik. Begitu dia pulang di Pekanbaru, umur 80-90 tahun mau ke masjid, tandai dia. Sudah bungkuk pura-pura ke masjid. Assalamualaikum, tendang di kos lampu dia. Kami ini sudah hampir 50 tahun usia saya. 2 tahun lagi sudah 50 tahun saya, besok saya mati. Masih ada yang muda-muda ini, lihat. Hafal betul dia di televisi sekarang. Lihat, oh ini yang munafik, ini yang Ustaz Yahya maksudkan. Datang dia di Pekanbaru, mau ke masjid sudah pensiun. Ini munafik-munafik ini kalau masih jaya, masih berbaju dinas, Allahu Akbar, sombongnya minta ampun. Tapi kalau sudah pensiun, pura-pura pakai sarung, sudah mau mati bungkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pik. Apa kabar, Pik? Antum lupa, Pik, 15 tahun lalu? Iya. Apa? Antum yang mengatakan orang-orang yang menghafal Quran itu adalah calon teroris? Good looking? Kita orang Islam ini bukan cuma good looking. Nabi kita menurut Michael Hart bukan cuma good looking, the great man in the world. Yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, yang terhebat di dunia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku Michael Hart, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Yang kedua Albert Einstein, yang ketiga Isa Al-Masih. Joko Widodo, Soekarno, Megawati, Soeharto tidak ada di situ. Makanya jangan bandingkan. Soeharto, Soekarno, Megawati, semua presiden, Joko Widodo, begitu mereka meninggal dunia, mereka berharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Presiden kita, alhamdulillah, good man, manusia terbaik. Beliau berdiri pakai masker di depan televisi atas nama pemerintah.
tanpa baca. Atas nama biasa baca. Atas nama pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengecam fitnaan, hinaan, karikatur terhadap Nabi Muhammad SAW dan seluruh Muslim yang ada di dunia. Apa yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, ternyata beliau sayang kepada Rasulullah. Salah kalian. Beliau mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tahu begitu beliau wafat, la tasadu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab. Karena nanti di pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, dia akan berhadapan dengan hukuman. Hanya satu persoalan yang ingin melepaskan beliau dari dosanya adalah syafaat dari Nabi. Di pelataran kiamat Rasulullah akan memberikan syafaat insya Allah kepada Bapak Presiden Joko Widodo, asalkan beliau memerintahkan aparat keamanan untuk tangkap si Abu Jomos yang tidak setuju dengan Perancis harus dikejar. Jangan cuma Gus Nur, ya. Gus Nur itu hanya menghina kepada, menurut lawan, hanya menghina kepada organisasi NU. Tapi ini sudah menghina kepada umat Islam seluruhnya, dan ustaz-ustaz bersuara semua. Si Abu Jomos ini yang suka minum bir di pub. Saya dapat videonya itu dari Ustaz Rahmat Baikuni. Nah, itu orang-orang ustaz-ustaz yang punya data-data. Saya nggak punya data-data begitu. Saya malas pakai data begitu, karena bukan lawan saya. Bagus perintahkan itu, saya presiden sangat mencintai Rasulullah, kenapa antum tidak? Nah, itu tergantunglah, entah ini sahabat atau tidak. Barang itu kan, iya kan? Kalau di pihak penguasa, insya Allah aman. Ada Armando, Denny Siregar, malaikat pun maulah pun nggak mempan itu. Kalau Ustadz Jaya Walodi bagaimana? Saya jangankan kau penjara, mau mati pun saya siap. Begitu jadi tersangka nggak usah lama-lama, saya tinggal ambil Al-Quran, hadis, kitab Nuratul Nasihin, langsung datang ke Mabes. Di sel mana komandan? Di sana Ustadz, di kamar saya. Nggak usah pakai proses, mohon ditembak mati aja. Hakim nggak usah proses kita, karena kita ini pendakwah, tidak mungkin melakukan tindak pidana. Kalaupun dituduh sebagai tersangka, sudah jangan usah pakai proses, langsung dor aja komandan. Siap 1 kali 24 jam. Itu akan ada sejarah nanti di Indonesia. Ada tersangka yang tidak pakai pengacara tapi mau ditembak mati. Ini akan ada sejarah. Insya Allah. Sudah keliling Indonesia capek. Ini aja ceramah badan masih gemetar, agak demam. Coba kalau di penjara, cuma duduk menghafal baca-baca Quran terus. Nggak akan mau saya di penjara, karena tidak cocok. Kami pendakwah bukan harus di penjara. Kami justru membantu pemerintah menegakkan agama ini, terutama Islam di masa yang akan datang. Kita berdoa sajalah dalam bulan Maulud ini, seluruh umat Islam, insya Allah, siapa tahu ini adalah tanda-tanda Islam akan jaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu ini tanda-tanda rezim akan lebih memperhatikan keadilannya bagi kaum mayoritas. Kita berdoa, harapan kita kepada Pak Ma'ruf Amin, ya. Beliau ini mudah-mudahan beliau ini sebagai kiai atau mantan kiai atau apalah namanya, dengan kejadian begini, beliau dengan Pak Jokowi akan lebih dekat kepada kaum mayoritas. Yakin sajalah, kita umat Islam ini selalu taat kepada hukum. Kita berdoa kepada ustaz-ustaz kita yang di lapangan ini tinggal beberapa orang saja. Saya, Uas, Tengku, Rahmat Bakauni, Baikuni, si siapa lagi ini, Adi Hidayat, Buya Yahya, Ikal Hasan, dan lain sebagainya. Hanya kami beberapa orang saja yang bisa menegakkan syiar agama ini. Berdoa agar kami tetap dilindungi oleh Allah. Dimanapun kami pergi, jamaah juga dalam keadaan sehat. Kehadiran kami di masjid ini mudah-mudahan dapat memberi berkah bagi seluruh pengurus masjid dan jamaah yang hadir.
Insya Allah Desember kami akan kembali lagi karena akan melewati Siak menuju ke Batam. Saya besok selesai acara dari sini akan menuju ke Bukit Tinggi dalam pelaksanaan Maulud juga. Nah, di sana memang sudah terbukti bahwa tidak ada lagi lawan-lawan politik. Pokoknya yang masih bersentuhan dengan iblis habis di Sumatera Barat saya. Ada orang yang bilang begini sama saya, Ustaz, jangan lupa kalau mau ceramah di Sumbar, singgung-singgung juga masalah anjing. Sudahlah, biarlah, biar pegang anjing, yang penting Islam. Apa boleh saya? Bukan urusan saya itu. Kau tidak pegang anjing, tapi kau makan-makan harta kambing lebih daripada kau pelihara anjing itu. Tidak usah begitu-gitu. Tidak usah mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Justru itu bikin rusak Islam. Orang mau pelihara anjing, dia orang Islam, sudah lebih dulu Islam dari saya. Masa saya mau tegur? Tahu dia yang begitu. Saya datang ke sini bukan menasihati Bapak Ibu dengan Quran dan hadis. Saya hanya memompa Bapak Ibu, memberikan motivasi agar setia dan berkasih sayang sesama Muslim. Mau sholat di sini pakai kunut, ikuti imam pakai kunut. Jangan yang tidak pakai kunut, tangan tetap lurus. Allahumma hadina biman hadait. Wa biman afait. Astagfirullah. Wa tawallana biman tawallait. Subhanallah. Tidak, saya kan Muhammadiyah. Saudara, ente tidak bisa itu. Aminkan saja. Tidak mungkin setelah berdoa begitu amin, begitu keluar masjid langsung sumbi. Nah, itu bukan ancaman, itu bukan celaka, tapi itu doa. Di mana-mana umat Islam begitu. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Begitu juga yang kunut. Begitu imamnya tidak kunut, tak usah sholat lagi. Tadi kan imamnya tidak kunut, sementara saya kunut, sholat lagi. Sholat yang kedua nggak laku, yang pertama laku. Yang tidak kunut pun, kalau imam tidak kunut, yang kunut, imam tidak kunut, ikutan aja, tidak kunut, nggak apa-apa. Semua masuk surga. Sebab Islam ini aman. Saya maunya cuma dua, umat Islam bersatu, Kristen masuk Islam. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu. Nggak bisa juga semua. Antum yang sudah di dalam, jangan keluar. Sudahlah, datang ke masjid, tidak ada beda kok. Masjid di sebelah Al-Muhsinin, ini Ar-Rahim, sama sholat subuh 2 rakaat. Beda dengan di Kristen. Katolik tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Bethel, Bethel tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Prosetan, Bethel tidak boleh ke Gergaji. Nah, itu jadi begitu. Karena pelaksanaan ibadahnya beda. Masjid sama, kuliah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat, 5 waktu dalam sehari. Yang beda cuma apa? Ujung jari. Ada yang lurus begini, ada yang nakal, yang cungkil-cungkil begini. Jadi itu tuh gaya-gaya sholat itu. Kaki celananya ada yang panjang, ada yang jojol, nggak apa-apa. Rapat kaki, jauh kaki, tidak apa-apa. Ada yang mau injak-injak kaki saya, bukan saya lari, karena kelingking saya memang ada luka. Kejar-kejar terus. Kenapa saya bilang antum kejar-kejar kaki saya? Tidak usah harus rapat. Kalau tidak rapat, setan lewat. Ente lupa, ente punya kaki buka, setan lewat dari bawah. Tidak usah lah. Saya ini masuk Islam dengan logika yang tajam sekali. Jadi nilai-nilai keislaman yang masih berbau logika nggak usah dipraktikkan dalam keimanan Islam. Akan mampu disanggah oleh logika. Nggak boleh tidak begitu. Fikih itu di atas langit ada langit. Yang kita kedepankan adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Maka nyata kecintaan kita kepada Nabi dengan tidak menghakimi sesama Muslim. Ente mau 1-2 kali sebelum rakaat pertama boleh, asal hati-hati jangan kena di lampu. Ya kan? Ada yang sholatnya pakai begini, seperti ada pedang, silakan. Ada yang takbirnya sampai 15 kali. Di Aceh saya sama kakek-kakek di samping, pemanasannya lama sekali. Imam sudah mau selesai Al-Fatihah, dia masih pemanasan. Dalam hatiku terlalu gaya nih orang tua. Lama-lama Allah. Lama sekali beliau tarik Allahu Akbar begini. Ini kalau sholat tarawih di masjid saya di Cibubur 23 rakaat, pulang masjid encok ente. Pinggul kan terlipat kalau begini. Usai sholat saya pegang di pinggang, saya pura-pura salaman, saya peluk. Nggak ada pedang juga. Tapi di mobil saya insya Allah ada hampir 2 meter.
Kalau kafir atau munafik ganggu silakan. Kalau kalah dengan tanganku rimbas kamu. Ada cerita. Ini kita harus begini di akhir zaman. Ada cerita. Ini sudah mau kiamat dunia ini. Sebentar lagi perang antar bangsa. Coba lihat kalau tak percaya. Perang terjadi antar bangsa. Dunia sudah tua sekali. Ibu-ibu setia kepada suami. Lil mar'ati zir'anit al-qabri wal zawj. Dua hal penting bagi perempuan, kubur dan suami. Taat kalian kepada suami. Kalau enggak neraka kalau semua kalian semua itu. Biar dia merajuk pulang. Tadi malam saya ceramah, saya bilang istriku, saya kasih contoh, umpamanya saya mati di luar masjid sana, begitu datang malaikat maut, sudah tiba saatnya, istriku juga meninggal. Dia bilang kalau kamu pergi duluan aja Pak, biar saya berangkat. Dia terlalu banyak gaya kalau ceramah di depan rumah itu. Dia protes sama saya, bayangkan itu. Padahal surganya dia tergantung sama saya, suami, bukan tergantung sama Jokowi dan Maruf Amin. Balik terus ke situ. Tidak pernah mesti hantam itu. Pasti hantam ke situ terus. Dari dulu sampai sekarang. Orang pernah lapor, Pak Maruf, Pak Kiai, itu Pak Yahya kalau ceramah sering singgung Bapak. Apa beliau jawab? Biarlah, itu kan baru belajar Islam. Itu Yahya walau di Ustaz Yahya itu kan baru belajar Islam. Sama juga Ibu Megawati juga orang lapor begitu. Itu kan mualaf. Tadi mereka tidak peduli sama saya. Baguslah kalau pejabat begitu. Padahal sudah malu mereka itu. Begitu. Jangan terlalu kencang kepada sama-sama bos. Enggak masuk neraka Pak Maruf, Pak Jokowi, insyaallah kita doakan jadi baik ke depan. Yang di samping kiri kanan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini nih, bajingan-bajingan ini. Yang suka mengadu domba sesama bos. Kita doakan Islam ini tetap baik. Siapa yang pergi demo silakan demo. Kita bela Nabi dengan cara damai. Kita berdoa kepulangan Habibana Rizik Syihab. InsyaAllah kalau memang Allah takdirkan untuk pulang, kita sama-sama berdoa. Kita banyak mendengar nasihat dari beliau. Mari kita bersatu selaku putra putri bangsa, jaga kondusivitas negara. Kalau COVID saya nggak bisa pesan, karena itu walau bisa wahab. Karena saya tahu ini barang ini OTG, orang tanpa gejala. Hei kawan, semua penyakit ada gejala. Kalau tanpa gejala berarti omong kok. Ini mantan pengikut iblis, jadi jangan diiblis-ibliskan. Ente yang jujur-jujur ini aja yang percaya. Kalau mantan munafik pasti tahu. Ini pekerjaan mun dan kap. Mun, kap, mun, kap, kafir, mun, munafik. Antum aja yang percaya, saya awal-awal bisohab. Setiap penyakit ada gejala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.